Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kiranya kasih Kristus tetap menyertai kita sekalian dalam keadaan sehat, dilindungi oleh Allah. Dan saat ini, sebagai ucapan syukur kita, marilah kita datang ke dalam hadirat Tuhan melalui ibadah kita pagi hari ini. Sebelumnya itu, mari bersama-sama kita mengambil waktu teduh sebelum kita memulai ibadah ini. Amin. Mari kita sapa Tuhan di dalam hadirat-Nya melalui suatu pujian penyembahan kepada Allah yang berkata, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga turut selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga turut selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku.
biarkan alunan musik saja mengalunkan pujian ini. Mari sama-sama hampiri Tuhan dalam tahta kudus-Nya. Naikkanlah segala pujian penyembahanmu kepada Allah. Agungkan Dia, muliakan Dia. Sapa Dia dengan lemah lembut dalam penyembahanmu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku menyembah-Mu. Oh, 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 haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bersyukur, ku bersyukur, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, amin. Senangkan-Mu, benar Tuhan, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau, Bapa yang kekal, Allah yang maha kuasa, Halik langit dan bumi. Sungguh luar biasa karya Tuhan, sehingga sampai saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan sungguh memberkati hidup kami, memberkati keluarga kami seluruhnya. Bukan karena kebaikan kami, tetapi karena kasih karunia Allah yang berlaku atas hidup kami masing-masing. Itu sebabnya Tuhan, pagi hari ini kami datang beribadah kepadamu. Mari Bapa, di dalam kuat kuasa Roh Kudus, lawat kami Tuhan dari awal sampai akhir ibadah ini. Biarlah penuh dengan kesungguhan, penuh akan takut kepada Tuhan, kami mau masuk dalam hadirat-Mu, menikmati sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, memberkati kami semua. Penuhi kami Tuhan dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu. Dan biarlah hati Tuhan boleh disenangkan atas puji-pujian dan penyembahan kami. Hati Tuhan boleh disenangkan melalui kesungguhan hati kami memuji mengagungkan Tuhan. Bertahtalah Engkau Tuhan di atasnya.
Dan kami percaya lawatan Tuhan melalui firman-Mu juga hadir bagi kami. Segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Allah, yang coba mengganggu hati, pikiran kami, konsentrasi kami tolak, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah sendiri yang menguasai hati, pikiran, dan hidup kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Gembala kami yang baik, kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita mau bersuka cita. Kita mau hampiri Tuhan. Kita mau masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi haidnya dengan nyanyian syukur, mengingatnya penuh sukacita. Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari sama-sama kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita kepada Tuhan. Amin. Oh, oh. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Baik, kita akan masuk dalam pujian yang berikutnya. Mari
tetap berkata bahwa Allah itu baik. Amin. Bahwa Allah kita adalah Allah yang baik, Allah yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya di dalam hidup kita. Dia selalu menyediakan setiap keperluan kita. Dia selalu hadir menolong dalam setiap pergumulan kita. Katakan dengan sungguh-sungguh, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Dia menyediakan kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Dia menunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Wow. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Sekali lagi kita angkat pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. 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 Amin. Puji nama Tuhan. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Amin. Haleluya. Hari ini Allah akan hadir menyapa kita melalui firman-Nya. Oleh sebab itu mari persiapkan hati kita. Buka, sediakan tempat yang terbaik bagi firman-Nya. Biarlah Tuhan menyapa kita hari ini dengan kuat kuasa firman-Nya. Mari sama-sama kita mengangkat pujian. Hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat, saat ku tak
melihat jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari siapkan hati kita. Dalam keadaan apapun kita saat ini, biarkan Tuhan menyapa melawat kita. Yakinkan hidupmu bahwa firman Allah akan memberikan jawaban bagi setiap apa yang kita perlukan. Dengan kata lain, sumber segalanya adalah firman Allah. Satu catatan yang penting, biarlah dengan segala keyakinan dan kepercayaan kita kepada Tuhan, kita pasti melihat bagaimana Allah berkarya dengan luar biasa bagi hidup kita masing-masing, bagi hidup keluarga kita. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat saat ini. Kami sudah menyiapkan tempat yang terbaik. Tanah hati kami yang subur, kami siapkan Tuhan buat taburan firman-Mu. Lawat kami Tuhan dengan kuasa-Mu yang dahsyat melalui firman-Mu hari ini. Engkau mengurapi hamba-Mu, menguduskan dan melayakkan, sehingga salah dosa pelanggarannya Tuhan menyucikan, dan layaklah hamba-Mu berbagi dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Allah kami yang hidup. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Hari ini kita mau merenungkan sebagian daripada firman Allah yang terambil dari kitab Ulangan, pasalnya yang ke-9, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Ulangan pasalnya yang ke-9, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan buat kita semua. Dengarlah hai orang Israel,
Engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang kau tentangnya, dan kau tahu tentangnya. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Kitab Ulangan adalah kitab peringatan, kitab yang untuk mengingatkan kembali bangsa Israel tentang kehidupan nenek moyang mereka, tentang kehidupan bagaimana Allah membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Sebenarnya kenapa disebut kitab Ulangan? Karena cerita ini itu merupakan pengulangan. Kenapa harus diulang? Supaya bangsa Israel mengingat dengan baik. Makanya perlu apa yang disebut dengan ulangan. Ulangan harian, ya kan? Ulangan tengah semester, ulangan semester. Supaya kalian lebih mengingat kembali gitu. Apa yang lalu-lalu yang sudah dipelajari. Jadi jangan salahkan kalau ada gurumu ngasih ulangan. Itu udah program sekolah. Dan bisa jadi mungkin itu belajar dari kitab ulangan yang ada dalam Alkitab. Gitu loh. Ya kan? Ini merupakan pengulangan supaya apa? Tujuannya supaya bangsa Israel mengingat kembali bagaimana nenek moyangnya dibebaskan dari tanah Mesir untuk menuju tanah Kanaan. Musa memberikan peringatan kepada bangsa Israel. Kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, pergerakan bangsa Israel menuju tanah Kanaan mulai tersendat. Kenapa? Karena banyak pergumulan, banyak tantangan, banyak persoalan. Tapi itu sebabnya Musa tetap berkata, ayo maju. Ayo maju sampai ke tanah perjanjian. Sekalipun engkau menghadapi kelaparan, kesusahan, peperangan melawan bangsa-bangsa. Kadangkala kita nggak bisa maju karena kita menyerah di tengah jalan.
Kadangkala kita nggak bisa sampai pada tujuan karena kita merasa di tengah jalan kita udah nggak sanggup. Itu. Kadangkala waktu kita sudah berjuang, kita sudah belajar di rumah, tapi mentok nggak inget juga waktu ujian, akhirnya nyontek. Nggak akan maju kita. Itu sebabnya perlu suatu motivasi yang besar. Dan motivasi ini disampaikan oleh Musa kepada mereka. Terus Musa mengingatkan, ayo maju, terus maju. Sampai ke tanah perjanjian. Sama juga dengan kita sekalian. Seorang pemimpin harus mendorong anak buahnya, harus mendorong bawahannya untuk terus maju, memberikan semangat. Oleh sebab itu, hari ini saya ingin memberikan motivasi, saya ingin memberikan dorongan, saya ingin memberikan semangat bagi kita semua untuk ayo maju. Tantangan boleh ada, permasalahan boleh ada, kesusahan, kelaparan boleh ada. Tapi ingat, Yesus ada bersama-sama dengan kita. Allah ada memimpin kita untuk Dia memampukan kita menghadapi segala persoalan. Amin. Ini dia. Jangan engkau patah semangat. Maju terus untuk kita bisa maju sampai ke depan, sampai pada akhir, sampai pada tujuan. Ayat pertama, ayat kedua, di sana jelas. Kalau kita baca, dengarlah hai orang Israel. Itu adalah kalimat yang mengingatkan. Musa menyampaikan bahwa ada tantangan, ada persoalan, ada pergumulan yang besar, gak kecil, besar. Dengan kata lain, gak mudah untuk kita bisa maju. Tapi persoalannya kalau kita baca dalam Bilangan pasal yang ke-13. Ya, Bilangan pasal yang ke-13, secara garis besar saja saya berikan. Banyak dari antara mereka yang gak berani ambil resiko. Kadangkala resiko itu harus diambil. Baik itu dalam proses pembelajaran, baik itu dalam keputusan-keputusan, baik itu dalam bisnis, usaha dan lain sebagainya. Resiko itu harus berani diambil, dihadapi. Kalau enggak belajar kita. Ya. Ini baru menghadapi persoalan kecil udah menyerah. Ya. Itu. Jadi jangan menyerah dulu. Ya. Hadapi aja. Itu hadapi. Kadangkala kami guru-guru menghadapi tantangan-tantangan tentang teknologi. Ya kan? Mungkin saya enggak sepintar kalian anak-anak zaman milenial soal teknologi. Ya kan? Tapi ya saya mau belajar juga. Walaupun akhirnya cuma sedikit yang saya tahu, nggak apa-apa, ya kan? Buktinya saya bisa ngajar lewat Zoom, ya kan? Nah, saya bisa khotbah, saya bisa mimpin ibadah pakai YouTube, ya kan? Sekarang jadi YouTuber, nah itu, ya. Tambah satu step pengetahuan saya. Ada tantangan, iya. Tapi saya nggak mau patah arang, nggak mau saya menyerah. Belajar. Satu kali kami beli laptop baru. Nah, laptop saya yang lama kan itu untuk shutdown-nya itu ada bulatan kecil di sudut kiri bawah. Itu yang lama. Yang baru saya hidupin. Pas mau matiin, gak ngerti. Karena saya cari-cari yang bulatan di bawah itu yang kayak pelangi-pelangi itu gak ada. Gimana ini matinya? Bingung. Mau nanya malu, ya kan? Udahlah.
Saya bawa ke sekolah. Sampai mati sendiri itu laptop. Padahal itu laptop saya beli 7, berapa itu waktu itu. Sampai mati sendiri itu. Akhirnya Bu Ade ngajarin saya, ini loh kan yang ada kotak ini, ya, pencet nanti muncul di sana. Start, restart, ada shutdown di sana. Baru ngerti saya, ya. Nah itu, saya nggak mau nyerah. Itu, udah saya matiin aja, biarin mati sendiri, habis sendiri baterainya. Saya bawa ke sekolah, minta diajari. Nggak mau menyerah, ya kan? Harus ambil resiko, ya kan? Mungkin resikonya berat. Kalau laptop dibiarkan sampai habis baterai mentok begitu, ya. Tapi saya ambil itu. Lalu saya belajar, ya kan? Yang kedua, ayat yang ketiga. Dikatakan di sana ayat yang ketiga, maka ketahuilah pada hari ini, ya kan? Ada satu motivasi, ada satu dorongan yang disampaikan oleh seorang Musa kepada bangsa Israel. Maka pada hari ini ketahuilah. Kalau boleh saya kutip kalimat itu, saya mau bilang, saya mau sampaikan kepada kita semua. Maka dari itu ketahuilah, pada hari ini Tuhan akan bertindak bagi kita. Amin. Iya. Jadi ayat ini jelas memberikan motivasi kepada kita. Musa juga mengingatkan bahwa apa yang dihadapi di masa lalu jauh lebih berat dari apa yang dihadapi saat itu. Sama juga dengan kita. Bisa jadi orang tua kita lebih berat lagi menghadapi persoalan-persoalan di masa lalu ketimbang kita. Kenapa? Teknologi belum ada semaju sekarang. Ya kan? Saya pernah tahun 92 awal, saya ditempatkan praktek di satu gereja di pelosok di daerah Kabanjahe. Saya kira di Kabanjahe kotanya. Pertama sih dibilangnya di Kabanjahe. Ternyata masih 20 km dari Kabanjahe. Itu tahun 92. Belum ada listrik. Jadi kalaupun listrik kita dikasih jatah jam berapa? Jam 6 sore sampai jam 12 malam. Selebihnya nggak ada listrik. Itu. Jadi kalau mau ke kamar mandi jalan 1 kilo, jauh ke bawah. Nanti pulang kita bawa jerigen 2. Wah, karena di atas nggak ada air. Itu. Merana lah kalau pengen BAB malam-malam. Wah selesai udah. Wah nggak ada lampu, bawa obor. Zaman dulu persoalannya lebih berat. Ya. Sekarang tempat pelayanan yang dulu saya praktek di sana saya jumpai. Wah udah ada listrik, udah ada mobil, kendaraan umum, lintas daerah sudah lewat situ. Ya. Dulu jalan 2 jam 3 jam. Itu. Satu kali saya jalan kaki dalam posisi puasa, dalam keadaan puasa. Tuh. Saking udah gak kuatnya, ada kereta lembu. Sapi. Gitu. Gerobak yang ditarik sama sapi. Tahu sendirilah jalan sapi kan. Nah, kedua itu narik gerobak lagi. 2 orang yang naik di atas, setengah mati lah dia itu ya kan. Kalau sekarang, udah mobil masuk, lancar, motor banyak yang punya sekarang. Udah gak zaman lagi naik kereta lembu. Ya. Masa lalu tantangannya lebih berat ketimbang sekarang. Oleh sebab itu jangan engkau menyerah. Jangan engkau kalah. Jangan engkau putus asa. Ayo semangat. Ayo maju terus. Hadapi tantangan karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin. Pembelajaran dari hal ini, dari hal yang kedua. Seringkali masa lalu kita, masa lalu keluarga kita membuat kita bergerak agak lambat untuk maju. Karena seolah-olah masa lalu kita menjadi beban. Lepaskan itu semua supaya engkau cepat melangkah
Step by step, sampai pada akhir tujuanmu. Amin. Yang terakhir, ayatnya yang keempat. Ini yang jadi persoalan. Janganlah engkau berkata dalam hatimu apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Ada peringatan kembali yang disampaikan oleh Musa. Karena sering kali orang Israel kalau udah berhasil maka dia sombong. Banyak kali orang-orang Kristen sekarang waktu susah, aduh merengek-rengek setengah mati. Wah, memohon-mohon. Tapi kalau udah berhasil, udah dapat jabatan, udah punya kedudukan, udah punya uang, udah punya mobil, udah punya rumah mewah, sombongnya setengah mati. Gak diingat lagi siapa yang pernah menolong dia, siapa yang pernah ngajarin dia, ya kan? Jadi saya berharap kalian, anak-anak saya di SMA Kemurnian 2 ini, jangan pernah lupakan guru-guru, baik itu dari SD, SMP, SMA, dosen-dosenmu, jangan pernah kau lupakan. Ya. Saat kau nanti berhasil, jangan pernah kau sombong. Banyak, ada juga anak-anak kemurnian yang sombong. Satu kali saya main ke apa yang dekat Taman Anggrek itu, saya lupa namanya itu. Di mall itu, mall yang Sogo itu, Sogo sebelahnya lagi apa itu, Central Park. Nah itu saya ketemu anak murid, saya tahu itu murid kemurnian, alumni gitu ya, 3-4 tahun gitu. Cuma saya juga lupa namanya. Kalau nggak salah dia bukan agama Kristen, tapi minimal dia kenal saya, dia lihat saya gitu. Kan bagus kalau dia sapa Pak gitu kan. Saya juga mau nyapa pun agak segan, ya kan? Karena dia sama ceweknya. Gitu. Nanti pas saya sapa, Bapak siapa ya? Kan repot juga, ya kan? Ini nggak disapa, seolah-olah nggak kenal gitu. Ya. Saya berharap angkatan ini jangan ada lah ya, seolah-olah kalian nggak kenal. Pokoknya mau ngajar kalian mau enggak, sapa semua guru-guru yang kau kenal di SMA Kemurnian 2. Jangan pernah lupakan jasa-jasanya. Ya. Semua mereka. Jangan pernah menjadi sombong. Karena apa? Seringkali kesombongan menghambat kita untuk maju. Karena merasa sudah punya, sudah ada, sudah tinggi. Jadi nggak ada lagi mau maju, udahlah, gue udah hebat, gue udah kaya, gue udah segalanya. Ini yang menghambat kita maju. Ya, pesan saya pada hari ini, mari tetap miliki semangat untuk kita terus maju. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada pergumulan masalah yang akan kita hadapi, rintangan yang besar, ingat Tuhan ada bersama-sama dengan kita untuk memampukan kita melalui itu semua. Dan ingat juga bahwa jangan pernah menjadikan masa lalu itu menjadi beban hidup kita sehingga kita maju dengan lambat pada saat sekarang ini. Dan yang terakhir, jika waktunya nanti Tuhan mengangkat engkau dengan luar biasa, jangan pernah sombong, jangan pernah tinggi hati. Ingatlah orang-orang yang ada di bawahmu, ingatlah orang-orang yang pernah bersama-samamu, dan ingatlah orang-orang yang pernah mendidik engkau. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa dalam surga, Allah yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur karena perbuatan tangan Tuhan yang tak pernah meninggalkan hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu yang telah mengajarkan kami. Dan biarlah firman-Mu boleh berkenan kepada Tuhan, boleh masuk dalam hati kami, dan kami mau melakukannya dengan sungguh-sungguh sehingga kehidupan kami pun berkenan kepada Tuhan. Kami mohon segala hikmat Tuhan ada bagi kami untuk kami dapat terus menjalani proses hidup ini dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa buat seluruh keluarga kami, orang tua kami, berkatilah dalam usaha pekerjaan mereka. Tuhan tolong berikan kesehatan kepada mereka,
dalam usaha pekerjaan mereka, senantiasa Engkau menjauhkan dari segala kerugian. Allah yang memimpin menuntun hidup mereka. Kami berdoa buat Yayasan Kemurnian, Tuhan berkati, mampukan Tuhan owner, semua staf, seluruh pendidik, seluruh pimpinan-pimpinan unit. Allah yang memberkati kami semua, dan biarlah Tuhan penuh dengan semangat, penuh dengan sukacita, kami boleh terus melaksanakan proses belajar mengajar untuk ke depan kami memperoleh suatu ganjaran sukacita, ganjaran yang baik daripada Tuhan. Terpujilah Allah kekal selama-lamanya. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Mari Tuhan, Engkau memberkati usaha pekerjaan orang tua kami, memberkati kehidupan kami. Biarlah kami boleh memberikan persembahan dengan segala ketulusan dan kerelaan hati. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Pengumuman buat kita sekalian, proses pembelajaran berjalan seperti biasa. Setelah ibadah ini ada proses pembelajaran kelas 11, dan saya berharap seluruh tugas-tugas yang telah saya berikan dan juga diberikan oleh seluruh guru-guru, silakan kalian kerjakan dengan baik dan diserahkan dengan baik dan dalam waktu yang memang sesuai dengan waktu yang telah diberikan. Ya, tetap jaga kesehatan. Salam buat keluarga kalian semua, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, arahkanlah hati dan keyakinanmu. Terimalah segala berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah segala berkat Tuhan Allah telah curahkan limpahkan atas kita sekalian. Terimalah, bawalah dan nikmatilah dalam segenap aktivitasmu, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.